Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amrul Nabi dari kelas Praktik aja. Kali ini saya akan memiliki SKL, yaitu IT tutorial, yaitu cara menghitung subnetting. Oke, sebelum kita tahu bagaimana cara menghitungnya, kita mencari tahu apa sih definisinya, apa sih ininya, apa sih fungsinya. Subnetting itu proses membagi jaringan besar menjadi jaringan kecil. Jadi di nama jaringan itu kan IP address. IP address itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya private, ada yang namanya public. Nah, yang subnet ini bisa dipakai keduanya. Tapi besar menjadi kecil. Jadi kayak kalau kita nge-configure menjadi lebih kecil, jadi bikinnya lebih simple lah. Nah, di sini ada beberapa fungsi, ada 3 fungsi. Saya contohkan sedikit agar waktunya lebih cepat. Nah, penghematan alamat IP dengan menggunakan subnetting. Nah, kenapa? Konon katanya di sekian tahun 2010-an IPv4 itu mau habis dan dibuatlah IPv6. Tapi karena ada yang namanya NAT, Network Access Transmission, itu fungsinya buat dari IP private ke IP public biar bisa internetan, biar bisa komunikasi, biar bisa buka web, kayak ini itu dan lain-lain. Ngusah penting pengamatan alamat IP. Terus manajemen lalu lintas jaringan dengan menggunakan subnetting. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kayak intinya IP itu kayak transportasi yang dimanage oleh subnetting. Jadi kita bisa mengaturnya dengan lebih baik, mengaturnya dengan agak mudah. Nah, dan yang terakhir untuk jaringan keamanan. Kenapa? Karena takutnya misal ada virus langsung kena tag, langsung kena laptop, udah itu laptopnya down. Kalau misal dari ini bukan laptop kita, jaraknya jauh, gak bisa diperbaiki, kita harus ke sananya dulu. Nah, kecuali misal udah jaring tergabung oleh satu jaringan, jadi kita tinggal monitoring dari sini agar virus juga susah masuk. Kelas subnetting itu kayak ada 3 dan ada 2 tambahan. Nah, kelas yang utama itu ada A, B, C. Saya akan menjelaskan dari paling besar. Kelas A itu kelas paling besar, paling gede, paling banyak dipakai. Sedunia itu bisa sampai sekitar 17 juta host dengan menggunakan oktet pertama. Nah, maksud saya menggunakan oktet pertama, di IP address itu ada 4 oktet, misalnya A titik B titik C titik D. Titik A itu oktet pertama. Sisanya buat network, jadi buat IP address yang aslinya. Dipakai buat di perusahaan besar, atau di company-company yang gede kayak AWS, di Cisco, Mikrotik, dan lain-lain. Agar kenapa? Tinggal pakai enak aja. Oke, lanjut kelas B. Alamat IP, maksud saya IP address ini untuk jaringan yang dari menengah ke yang lumayan besar. Nah, kenapa? Kelas ini cuman bisa pakai sekitar 16.000 host dengan menggunakan 2 oktet dari kan A titik B titik C titik D. Nah, 2 oktet ini oktet original yang nggak bisa diubah, emang udah as-as. Jadi misal host dapat bisa beda-beda. Nah, kelas paling kecil itu kelas C di dunia itu yang cuma ada 256 host di satu topologi jaringan. Kayak misalnya LAN, di suatu LAN itu ada 296 host bisa dipakai juga. Kelas tambahan itu cuman sedikit info saja. Kelas ini tidak lakukan untuk host yang tidak lakukan multicasting. Jadi kelas D cuman bisa dipakai buat multicast. Jadi gak bisa dipakai buat IP address, buat komunikasi, buat ping dan lain-lain. Nah, kelas E dan kelas E itu hampir sedikit yang memakai kayaknya. Cuman untuk orang-orang tertentu. Karena tulisan di sini tidak tersedia untuk menggunakan umum. Ini ada summary-nya, ada beberapa catatan kelas A dengan IP range 10.10.10 sampai 127. Ini yang public, ada yang private juga. Subnet masknya sama semua untuk public sama misalnya kelas A 25000, yang private juga sama 25000 juga. Kelas B 2525000. Jadi kayak gitu. Oke, mari kita langsung praktek. Ada beberapa keadaan. Misalnya kita mulai dari kelas terkecil dulu. Kelas C. Nah, kan kelas C pakai 3 oktet, misalnya A titik nggak usah, A titik B titik C titik D. Kita lihat nih, 3 oktet pertama itu oktet originalnya, jadi nggak bisa diubah. Misal orang lain dapat oktet kan, ya udah, nanti orang itu cuma dapat oktet yang D cuma bisa berubah. Dan hostnya juga cuma terlihat sekitar 256 orang doang.
Oke, saya bakal mulai. Misalnya kita ambil yang private 192.668.10.1. Nah, cara biar kita tahu berapa orang yang bisa pakainya, ada yang namanya rank prefix. Rank prefix itu kayak suatu jumlah di suatu IP range yang bisa dipakai. Misalnya rank prefix kelas C. Saya jelaskan. Kelas C ada sekitar dari, nah sebelumnya di 4 oktet ini, satu oktetnya mengandung 8 bit dan totalnya 32 bit. Jadi total semuanya ada 32 bit. Kelas C dari 30 sampai 24. Kalau kelas B, saya bakal tulis, nanti saya configure juga. Kelas B misalnya 192.168.10.1 slash artinya dari 23 sampai 16. Dan kelas paling gede kelas A. Kita samain aja. Samain. Slashnya dari 15 sampai 8. Terus kenapa bisa beda-beda? Karena sesuai kelasnya. Kelas C paling kecil. Nih, nanti saya bakal configure dari di atas ini 192.168.10.1. Aduh. Cara pertama, oh ya, dengan slash yang sudah kita tentukan, misalnya slash 30. Nah, oke. Kita cari rank prefix atau jumlah IP. Nah, gimana caranya? Yang sudah saya bilang tadi, ada oktet terakhir 1 dengan rank prefix. Totalnya, jadi 2, salah kita hitung pangkat 32. Anggap aja ini pangkat, dikurang pangkat 30. Dengan hasil 2 pangkat 2. Oke, kalau udah ketemu kita cari lagi. Dengan total hasilnya 4 ya hasilnya. Kedua, kita cari yang namanya subject subnet mask. Oke, cari subnet mask yang sudah saya cantumkan di sini. Noh, kita lihat di kelas C subnet masknya 252525 Oke. 255.255.255 titik. Karena ini kelas C, paling gede 256. Aslinya tuh sampai mas akhirnya 256 oktet yang bisa dipakai. Dikurang 255, 255, 255. Masukin jumlah IP tadi yang ke bawah tadi 4. Kita hitung dah. Dikurang dengan hasil 255, 255, 255, 252. Nah, kita sudah ngeliat ya. Terus lanjut, namanya IP network. Jadi IP network, saya singkat saja. Nah, kita turunin dulu normalnya 192.168.10.1. Nah, kita lihat di angka 1 ini ada nggak angka 4? Maksudnya di jumlah IP ini kan ada 4. Di oktet terakhir adanya 1. Terus di angka 4 ini, maksudnya oh ya ini. Jadi di angka di 1, di angka 4 ada nggak jumlahnya yang nama angkanya 1? Kalau ada, ya udah kita biarin. Oh, kita jadiin 0. Terus ya ada macam cari IP broadcast. Kita masukin lagi 92. Nah, kita lihat kan 4. Nih, cara simpel saya, menurut saya 4, kita langsung kurangin 1 jadi 3. 2 IP ini udah dipakai nama sistem dan namanya IP
valid. Artinya 192.168.10.1 sampai 192.168.10.2. Ini IP yang bisa dipakai di suatu jaringan. Kenapa udah ada 0 sama 3-nya? Nah, karena dua IP itu dipakai buat sistem dan sisanya bisa dipakai buat host, bisa buat klien maksud. Oke, ini salah contoh yang C. Kita masuk yang B. Salah kita ambil misalnya 10 flash. Misalnya kita ambil slash 16 slash 20. Astagfirullah. Slash 20. Kita masuk. Sama kayak cari jumlah IP sama 2 pangkat 32 dikurang 16. Hasilnya 2 mana pangkatnya? Pangkat 16. Nah, ini belum benar. 2 pangkat 12. Karena 32 dikurang 12 ya. 20 salah. 20. Maksudnya sisa 2 pangkat 12. Nah, ini belum sempurna. Kita ubah lagi. Jadi di satu subnet Mas kan ada 25, 26. Nah, di 256 ini pentoknya sampai 256. Jadi total 256 itu artinya sekitar 2 pangkat 8. Misalnya 2 pangkat X sama 2 pangkat 8. Kan udah ketemu 2 pangkat 8. Artinya sisa 2 pangkat X. X-nya itu sisa dari 12. 12 kurang 8 hasilnya 4. Kedua kita cari subnetnya. Subnet Mas. Dua lima enam. Dua samain 255 enggak. Nah, udah kan sisa ada 2 oktet lagi. 2 pangkat 4 ini kita turunin di oktet ketiga. 2 pangkat 8 ini kita turun di oktet 4. 2 pangkat 4 hasilnya artinya 16. Hasilnya 16. 2 pangkat 8 hasilnya 25. Dan kita kurangin lah. Kita kurangin. Yang ketemu hasilnya 255 kurang 12 240.0. Sama kayak kelas C kita ambil namanya IP network. Nah, kita masukin IP yang normal 10. Ya. Artinya kita main 2 oktat karena kelas B. Kelasnya makin gede. Nah, kita hapus dulu. Kita lihat di ini pakai mouse aja. 10 ini kan 2 pangkat 4. Artinya dengan hasil 16 dan 256. Kita dari oktet terakhir aja. Di oktet ketiga dulu dah. 10 sama 16. 16 kan lebih gede. Artinya ada 10 sama 16. Lalu kita ambil 0.0. Karena dua-duanya ada. Terus yang selanjutnya IP broadcast. Masukkan lagi 10. 1. Nah, paling gedenya kita lihat ambil 2 terakhir. Nah, ini kan paling gedenya 16. Artinya 10 pangkat 15. Sampai 256. Ntar. Iya. Terus yang terakhir namanya IP valid. 10. 1
1 sampai 10, 10, 10. Ya ini 16. Salah, saya tipu, maaf. 15.255. Jadi yang bisa dipakai tuh ya segini. Banyak pokoknya. Kok banyak di CrossFit. Apalagi yang namanya kelas A. Nah, sekarang kita masuk ke kelas A. Misalnya 10, 10, 10, 100, 100. Kita ambil kelasnya paling kecil misalnya. Kita ambil /8. Sama juga. Jadi jumlah IP-nya. IP range. 2 pangkat 32. 32. Dikurang sama 8. Hasilnya 2 pangkat 24. Udah. Kan enggak satu oktet hanya buat 2 pangkat 8. Artinya kita bagi-bagi 2 pangkat 8. Setelah 2 pangkat 8, 2 pangkat 8, 2 pangkat 8. Kita nyari subnet juga. Subnet mas 255, 256, 256, 256. Kita masukin lagi 255 kan normalnya. Sisanya 2 pangkat 8, sisanya 256. Masukin lagi 256. Kita kurangin. Hasilnya artinya cuman 255 titik 0 0 0. Hasilnya segini. Oke, kita lanjut masuk yang namanya IP network. Masuk lagi. Masukin 10, pangkat 10, pangkat 100, pangkat 100. Berarti kita mainnya di kelas A kan? Lihat tadi kelas A. Ada 3 oktet yang normal. Terus dari terakhir, dari oktet yang paling dekat sama normalnya 10. Kita lihat 2 pangkat 8 hasilnya 296. Kita 10 ada yang 295, artinya kita masukin 0. Lanjut 100 di 296 ada. Ya ada. Kita masukin lagi 0. Masukin lagi 100 juga 256 ada. Masuk IP broadcast. Cash 10. Kan itu 256. Berarti ya maksudnya 256. Kita ambil turunin semua. Ya, orang terus nama IP valid. Atau jumlah IP yang bisa kita. Ini tadi 1 1 sama 10.255. Nah, totalnya jadi ada banyak. Ada segini. Ini adalah sekitaran jutaan, bahkan miliaran. Nah, oke. Kayak segini doang deh buat tutorial IP addressnya. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.